Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiranita Asis dengan NIM 210903502086. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi biaya tenaga kerja sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Ibu Asniwati SE MSI. Biaya tenaga kerja ialah bagian dari upah atau gaji yang dapat secara khusus dan konsisten ditugaskan atau berhubungan dengan pembuatan produk, urutan pekerjaan tertentu atau penyediaan layanan juga. Kita juga dapat mengatakan hal itu ialah biaya pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja yang benar-benar membuat produk pada lini produksi. Dalam biaya tenaga kerja meliputi 3 komponen, yaitu yang pertama, gaji dan upah reguler, kompensasi reguler yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atau usaha fisik dan mental yang dikerahkan oleh karyawan tersebut. 2. Insentif, kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas kinerja karyawan di atas standar yang ditentukan berdasarkan waktu kerja atau hasil kerja. Yang ketiga, tunjangan, kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan selain gaji dan upah reguler serta insentif seperti tunjangan asuransi, tunjangan pensiun, tunjangan liburan, premi lembur, dan bonus. Selanjutnya ada produktivitas dan biaya tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran kinerja produksi menggunakan pengeluaran atau usaha manusia sebagai tolak ukurnya. Hal ini merupakan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh seorang pekerja. Adapun beberapa dari produktivitas tersebut, yang pertama, perencanaan produktivitas. Suatu rencana untuk memperbaiki produktivitas sebaiknya memberikan tanggung jawab kepada manajer dalam penerapannya. Yang kedua, pengukuran produktivitas. Memberikan indeks yang padat dan akurat untuk membandingkan hasil aktual dengan suatu target atau kinerja standar. Yang ketiga, dampak ekonomi. Pada produktivitas, peningkatan produktivitas memungkinkan masyarakat untuk memperoleh output yang lebih banyak dan lebih baik dari sumber daya yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya adapun program insentif yang terdiri dari 1. Profit sharing plan atau rencana di mana kebanyakan karyawan berbagi laba perusahaan. Yang kedua, rencana kepemilikan saham karyawan. Insentif yang diberikan oleh perusahaan di mana perusahaan menyumbang saham dari stoknya sendiri kepada orang kepercayaan di mana sumbangan-sumbangan tambahan dibuat setiap tahun. Yang ketiga, rencana Scalon, suatu rencana insentif yang dikembangkan pada tahun 1937 oleh Joseph Scalon dan dirancang untuk mendorong kerjasama, keterlibatan, dan berbagai tunjangan. Yang keempat, gain sharing plans, rencana insentif yang melibatkan karyawan dalam suatu usaha bersama untuk mencapai sasaran produktivitas dan pembagian perolehan. Selanjutnya ada kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran menjelaskan fenomena perbaikan efisiensi dan produktivitas sebagai fungsi waktu. Menyatakan bahwa karyawan akan mempelajari keterampilan dan cara baru untuk menghasilkan produk yang sama secara berulang-ulang. Manajemen dapat menggunakan laporan perbandingan antara hasil yang sesungguhnya
dan hasil kurva pembelajaran untuk menilai kinerja karyawan. Singkatnya, pembelajaran ialah teori yang menyatakan bahwa setiap akumulasi unit produk yang dihasilkan 2 kali lipat akumulasi rata waktu per unit yang dibutuhkan untuk memproduksi produk yang sama akan menurun. Selanjutnya ada organisasi untuk pengendalian tenaga kerja. Dalam pengendalian tenaga kerja terbagi dalam faktor-faktor berikut. Yang pertama seksi personalia, yang kedua seksi perencanaan produksi, yang ketiga seksi pencatatan waktu, yang keempat seksi penggajian, dan yang kelima seksi biaya. Selanjutnya ada akuntansi tenaga kerja. Dalam akuntansi tenaga kerja dibedakan atas 5, yaitu 1. Gaji dan upah reguler. Jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya asuransi hari tua. Yang kedua, tunjangan asuransi. Dalam peraturan perundang-undangan, kompensasi karyawan bertujuan untuk menyediakan tunjangan penghasilan segera dan pengobatan kepada korban kecelakaan kerja atau keluarganya tanpa mempersoalkan siapa yang salah. Yang ketiga, tunjangan liburan, sejumlah uang yang diberikan kepada karyawan untuk digunakan dalam perjalanan pribadi. Yang keempat, premi lembur. Dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam 1 minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Yang kelima, insentif atau bonus, sarana motivasi yang mendorong para pegawai untuk bekerja dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai pendapatan ekstra di luar gaji atau upah yang telah ditentukan. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.